pembelajaran saya di 12 Ekonomi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ulang lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Malius. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Rahmat, Abdurrahman Zafir, Agus, Aisyah, Anas. Dan sekarang bagaimana perasaannya? Baik. Nah, ini silakan tuliskan satu kata, dua kata yang positif ya. Duluan HP-nya. Udah bawa. Ambil HP. Ya. Ya, daripada tempel-tempel kan lebih baik pakai digital aja kan? Ada yang aneh? Gacor itu apa? Bahasa apa itu? Betul. Betul. Mantap, Bu, artinya. Mantap. Sudah semua? Ya, terima kasih ya. Gaspolnya kok enggak ada ya? Gas saja. Ya, terima kasih. Berarti sangat baik semua karena sudah kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Ya. Jadi tidak ada yang nulis lapar kan? Tidak ada. Kecuali yang itu tadi, Risla yang telat. Ya, terima kasih. Kemarin Ibu sudah ngirimkan media yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Apakah sudah ada yang membukanya? Sudah, Bu. Ya, nanti akan Ibu suruh bukanya masing-masing ya. Ini Ibu kasih lihat dulu. Ini petunjuknya nanti ya. Untuk yang membuka pribadi nanti Ibu kasih tahu petunjuknya. Ini tombol menu, next, back, tombol musik menyesuaikan kalau mau kasih musik. Ini. Next. Nah, ini tinggal kita pendahuluan. Nah, di sini skenario kita ice breakingnya sudah tadi ya. Kesepakatan kelas seperti biasa, kita jaga kebersihan sudah kita laksanakan tadi, mengikuti seluruh rangkaian belajar dari awal sampai akhir nanti. Nah, tujuan pembelajarannya otomatis kita memahami tentang konsep pajak. Ya, ini ya. Ya, kegiatan kita lanjutkan ke materi. Materi sudah bisa dilihat di web yang sudah Ibu bagikan. Ini ya, materi konsep perpajakan. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, jenis, manfaat pajak bagi kita apa.
perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, peran, fungsi pajak, dan lain-lainnya. Untuk lebih pahamnya, ini, nah ini, ya, itu ya. Nah, sekarang waktunya diskusi kelompok. Mejanya ya, Berena dilihat. Silakan paparkan pengertian konsep perpajakan dengan bahasa yang sendiri-sendiri, dengan modelnya sendiri-sendiri. Siapa yang bagian infografis? Infografis. Yang digital? Yang buku digital siapa? Yang PPT? Komik? Komik? Ya. Siapa lagi? Bagian apa? Video. Oke. Silakan dibuka di HP-nya, dibuat dulu. Presentasi ya. Presentasi kelompok mana yang pertama? Mana yang pertama? Kelompok Fania. Oke. Tepuk tangan kelompok Fania. Silakan didengarkan temannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti. Baik, kami mulai presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2, yaitu beranggotakan saya Fania, Reas Davis, dan teman-teman saya yang lain. Nah, di sini kami membuat konsep perpajakan ini dalam bentuk poster. Bisa dilihat di depan, itu sudah kami paparkan ya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari pajak. Nah, kita semua di sini tahu pajak itu merupakan kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia, karena dengan kita membayar pajak itu sama dengan kita membantu negara kita sendiri untuk semakin berkembang dan maju di bagian ekonomi ataupun perkembangan di bagian infrastruktur dan pelayanan yang lainnya. Nah, undang-undang itu mengapa dia bersifat wajib? Karena dia termasuk dalam undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk membayar pajak, dan apabila pajak itu tidak dibayar itu ada konsekuensinya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, bahwa setiap warga Indonesia memang wajib dan harus untuk membayar yang namanya pajak. Terus yang kedua adalah pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara.
Nah, mengapa pajak ini bersifat memaksa? Karena terdapat undang-undang yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk membayar pajak. Apabila kita tidak membayar pajak, itu akan ada sanksi yang dikenakan. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Maksudnya, sebagai warga negara tidak mendapat imbalan langsung itu, ketika kita membayar pajak, apakah itu sering atau tidak, itu nggak bakal mendapat imbalan. Misalnya, kalau kita sering membayar pajak dengan bayaran yang sangat tinggi, itu tidak akan menjamin bahwa kita akan mendapat hadiah seperti mobil atau motor. Tetapi kita bisa mendapat manfaat-manfaat yang diambil dari membayar pajak tersebut. Misalnya, dengan membayar pajak kan kita berarti membantu negara dalam proses pembangunan infrastruktur yang ada di negara kita. Misalnya pembangunan jalan raya, kemudian rumah sakit, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah berdasarkan undang-undang. Seperti yang saya sebutkan tadi, kan ada undang-undang yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk membayar pajak. Contohnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Presentasi dari kami semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya contoh undang-undangnya tuh gimana? Kayak pasal berapa? Oh, 23. kalau iya ada pasal 23, terus ada satu lagi tuh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1. Pajak yang berarti pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dengan kita membayar pajak itu dari rakyat untuk rakyat juga, tidak hanya untuk pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, tetapi juga untuk rakyat, semua warga negara Indonesia. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok Fania tadi dalam bentuk poster ya, dia sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri. Kelompok berikutnya akan membahas tentang fungsi pajak. Kelompok mana? Kelompok mana? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok Yuris. Kelompok Yuris. Kelompok berapa Yuris? 1. Ini oke, silakan kelompok Yuris. Nah, yang lainnya dengar ya. Disimpan pertanyaannya. Silakan Yuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuris, Selamat duduk. pagi semuanya. Dulu. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan konsep perpajakan di bagian fungsi. Di sini anggota saya moderator atas nama Agus Rendiani. Saya Suci Ramadina. Kami akan memulai presentasi kami. Nah, jadi fungsinya tuh yang pertama ada fungsi budgeter, yang kedua ada fungsi reguleran. Nah, jadi apa sih fungsi budgeter tuh? Sumber pendapatan negara. Yang berarti pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah atau untuk membiayai pengeluaran negara seperti membangun infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Pajak membantu menutupi anggaran belanja negara dan menjalankan berbagai program pemerintah. Yang kedua, pengatur ekonomi. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian melalui kebijakan pajak. Pemerintah dapat memengaruhi perilaku ekonomi, misalnya dengan memberikan keringanan pajak untuk investasi tertentu, atau menaikkan pajak untuk barang-barang yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti rokok dan alkohol. Pajak juga dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, misalnya untuk mengendalikan inflasi. Habis itu yang ketiga ada fungsi redistribusi, pemerataan pendapatan.
Wira, Pajak apa membantu dia? dalam mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu. Pemerintah memungut pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi, lalu menggunakan pendapatan tersebut untuk mendanai program-program sosial yang ditunjukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti subsidi, bantuan sosial, dan layanan kesehatan gratis. Yang keempat, yang terakhir, fungsi demokrasi dan kebijakan fiskal. Pajak memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang mencakup penentu besaran pajak dan alokasi anggaran. Melalui pengelolaan pajak, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan, mendorong investasi di sektor-sektor strategis, dan memberikan subsidi atau insentif kepada sektor-sektor tertentu. Dengan keempat fungsi ini, pajak menjadi instrumen penting untuk mencapai stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan nasional. Oke, mungkin ada yang mau dipertanyakan dari materi kami tadi, dari keempat fungsi. Silakan. Ada yang mau nanya? Boleh. Ya, silakan Ania. Nama saya Fania, saya dari kelompok 2 izin bertanya. Untuk yang fungsi redistribusi ini kan tadi dibilangnya memungut pajak dari yang berpenghasilan tinggi, kemudian disalurkan pajaknya itu untuk orang yang kurang mampu gitu kan. Nah, berarti itu yang bagaimana pajaknya itu bisa berguna bagi yang berpenghasilan tinggi tersebut. Maksudnya manfaatnya tuh apa aja gitu kan, tadi disebutkan untuk yang Ya. hidupnya rendah ya kan. Nah terus kalau untuk yang berpenghasilan tinggi itu manfaatnya apa gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tanya untuk masalah retribusi, apa dampak penerapan retribusi pajak yang berlebihan terhadap daya saing industri domestik dan investasi asing? Boleh diulang kah? Diulang, apa dampak penerapan retribusi pajak yang berlebihan terhadap daya saing industri domestik dan investasi asing? Pajak Apa dampak retribusi pajak terhadap yang berlebihan terhadap daya saing industri domestik dan investasi asing? Manfaatnya tetap sama didapatkan. Maksudnya manfaatnya itu tidak hanya didapat oleh yang membayar pajak dengan harga tinggi, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat termasuk yang membayarnya tidak setinggi yang lain. Oh berarti kalau berpenghasilan itu tidak cuma yang bayar tinggi, tapi semuanya juga dapat. Ya, semua. Jelaskan. Sudah cukup puas? Oke, terima kasih. Ya. Silakan ditutup. Sekian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima sama-sama. Oke, yang berikutnya. Terima kasih untuk kelompok Yuris dan kelompok Fania sudah. Kelompok Sabrina. Silakan siapa moderatornya? Moderator yang itu, silakan. Jordi, moderator? Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam berbentuk komik yang bertema konsep perpajakan. Oke, Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi budgeter atau anggaran pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua ada fungsi reguler atau mengatur. Di sini pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya tuh kayak pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Tarif pajak untuk mengekspor besar sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Terus yang selanjutnya ada fungsi distribusi atau pemerataan. Di sini pajak juga berfungsi untuk mendistribusikan manfaatnya demi kesejahteraan masyarakat. Kayak pemerataan kesejahteraan masyarakat dialokasikan melalui jaminan sosial dan kesehatan, bantuan dana, dan fasilitas umum.
Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai kepentingan hidup sehingga dapat meningkatkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Yang keempat ada fungsi stabilitas. Fungsi pajak lainnya sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai contoh sektor properti mengalami pertumbuhan yang lambat, maka insentif pajak atau pembelian rumah misalnya dapat berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dalam sektor tersebut. Stabilitas perekonomian seperti inflasi dan deflasi juga dapat dijaga oleh pajak. Sekian, terima kasih. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok Tommy. Silakan kembalikan ke moderator. Cantik ya. Ini kenapa Oke, nyambung sekian satu dari beda kami. Apakah ada pertanyaan? satu? Cantik. Itu template. Boleh memuji, boleh memberikan tanggapan tuh memuji karya teman. Nggak harus memberikan pertanyaan. Silakan siapa? Kelompok di sini kita dengar dulu ya. Setuju? Setuju kelompok ini? Kelompok berapa nih? Ya, silakan. Tanggapan saya itu Diam ya, dengar sangat temannya. bagus sekali. Cuman saya memang kurang mengerti di bagian fungsinya. Cuma sudah bagus sekali karyanya apa segala macam. Ya, kami dari kelompok 2, saya ingin memberikan pendapat kami mengenai konsep dari kelompoknya Jordi di sini. Menurut saya sangat kreatif ya. Mereka menggunakan elemen-elemen seperti anak sekolahan di sini dan ada ceritanya, jadi tidak membosankan. Udah, mungkin sekian dari saya. Ya, bagus, mantap. Ya, good. Ya kan, keren kan? Ya. Oke, terima kasih. Silakan moderator Jordi, sudah. Oke, kami tutup presentasi kami. Terima kasih atas pujian, pendapat, dan segala macamnya. Terima kasih. Kelompok 4 ya. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT kami yang bertemakan konsep dasar perpajakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang unsur pajak. Unsur pajak yang kami tambahkan ke dalam PPT kami ada 4 poin. Yang pertama ada subjek pajak, kemudian wajib pajak, kemudian ada tarif pajak dan wajib pajak. Untuk materinya akan dijelaskan oleh Risla dan Febian. Untuk Risla dan Febian, saya persilakan. Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat objektif. Sedangkan pengertian subjek pajak menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 2 ayat 1, 2, 3 Pengertiannya aja dikit-dikit kan. dan 4 tentang pajak penghasilan dibagi menjadi sebagai berikut. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dalam hal perpajakan. Wajib pajak juga dapat merupakan subjek pajak yang menerima atau memperoleh pajak. Sekian materi yang dibacakan oleh Febrian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau tanggapan atau Atau apa? ingin memberi tanggapan? Kami persilahkan. Adakah? Ibu, sudah Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya Grati Anjela Hangin, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa itu objek pajak dan bagaimana contoh dari objek pajak tersebut? Sekian, terima kasih. Ya, Ya baik, selamat pagi semua. pagi. Perkenalkan, nama saya Duta Abi Raditya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.
Mana terima kasihnya? Ya, kita lihat dulu, saksikan dulu videonya ya. Assalamualaikum. Kami mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 3 dan materi kami konsep perpajakan. Dan ini adalah anggota kelompok dari kelompok 3, ada Randi, Ahmad Akbar, Katia, Carmila, Ahmad Jafir dan Busomi. Dan selanjutnya di sini adalah pengertian dari perpajakan. Oh, kita yang itu ya. Yang mana lagi? Meningkatkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Perundang-undangan dibuat sesuai dengan peraturan dan yang perlu dibayar. Dan selanjutnya dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Jadi sistem pemungutan pajak di Indonesia aja, sistem aja. Dari 3 yaitu self assessment system. Siapa yang buat ini? Yang 3 withholding assessment system. Keren. Nah, yang pertama itu self assessment system itu berikutnya dalam kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada official assessment system yang berperan sebagai pemungutan pajak yang membebankan wewenang Itu suara untuk siapa? menentukan besaran Tommy, pajak keren. terutama kepada fiskus atau petugas pajak sebagai pemungutan pajak. Yang ketiga withholding assessment system itu berperan sebagai Mantap bahasa Inggris. pemungutan pajak ketiga Mantap bahasa Inggrisnya. memiliki Udah bisa wewenang ngomong. dalam menentukan beberapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan penundaan lebihnya. Dan di sini ada manfaat dari pajak. Nah, manfaat dari pajak itu bisa berupa menuntut pengeluaran yang produktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat seperti pengeluaran pada bidang pengiraan dan pertanian. Kurang dan lebihnya sekian. Terima kasih. Ya, itu dari hasil kerja kami. Kalau ada yang mau disampaikan atau pertanyaan, ngomonglah. Perkenalkan, nama saya Reas dari kelompok 2. Sedikit Mana dia ini? memberikan saran lah. Sepertinya videonya sepertinya lebih bagus kalau ada muka kalian di situ Ya, daripada betul. sekedar teks, itu kan. Jadi kalau kita lihat muka kan lebih beda, lebih segar. Tapi saya apresiasi, ini adalah inovasi yang baru. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Pagi-pagi makan nasi. Cakep. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan coba memaparkan materi seputar perpajakan. Saya serahkan kepada pemateri, Asman. Ya, silakan Asman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Asman dan Arli. Saya Lulu, Cornelia. Wira. jadi di sini kami akan menjelaskan pengertian pajak. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UUD. Fungsinya 1. Fungsi regulasi, 2. Fungsi anggaran, 3. Fungsi stabilisasi, 4. Fungsi distribusi atau pemerataan. Tujuan perpajakan, sumber pendapatan negara mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Jenis-jenis pajak: 1. Pajak langsung, 2. Pajak tidak langsung, 3. Pajak pusat, 4. Pajak daerah. Ya. Nah, mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ingin ditanyakan, tanyakan. Baiklah, saya akan memberi tanggapan kepada hasil dari Flipbooks kelompok 5. Menurut saya sudah sangat bagus dan udah sih bagus. Luar biasa. Luar biasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Berarti presentasi kita untuk materi konsep perpajakan sudah selesai. Luar biasa. Ada yang buat poster, ada yang buat komik tadi Bu, nanti belajar buat komik. Ada yang video, keren Bu Tommy. Dubbingnya tadi ya, ngisi suaranya ya. Ada yang PPT, ada yang buku digital.
Ya, infografis tadi kelompok Fania luar biasa ya. Sekarang per kelompok nanti maju ke depan ya. Ada Ibu kasih kuis. Kuis per kelompok ya. Materinya konsep ya. Apa ya kira-kira soalnya? Pertanyaannya di sebelah, jawabannya cari di sini. Ada spidol, silakan. Ayo silakan. Kelompok mana? Objek. Ada objek ke situ? Ada. Oh iya ya. Tapi itu jawaban dari mana? Salah satu unsur pajak. Kan tadi sudah presentasi. Pajak tuh objek. Ini anak Oh, ini. iya. Ayo langsung. Ini ada spidol. Duta. Objek. Aja apa beda tuh? Objek tapi kan. Enggak apa-apa. Ya pokoknya nanti kelompok misalnya ada kelompok 1 dapat 2 berarti dia yang paling yes berarti. Kelompok mana yang paling banyak menjawab nanti? Sumber retribusi. Ada objek pajak kan? Ya, siapa lagi? Objek. Itu kan pajak. Oh ya kah? Objek. Objek yang soal yang mana dicentang, jadi soal itu sudah. Yang mana tadi? Centang aja berarti sudah gitu. Yang tarif pajak soal yang mana? Yang itu. Misalnya tadi kamu jawab yang mana soalnya? Ya, centang. Centang ya. Risla. Ya. Risla. Lewat belakang Risla. sini. Siapa lagi? Kelompok ini belum? Sudah tadi? Ya cepat, maju. Ayo maju. Risla. Ayo, maju. Berdasarkan bersifat objek itu tuh tapi bisa juga kok jadi objek juga bisa. Waktunya 5 menit aja. Bisa jadi dua jawaban. Ya, hapus lagi. Tapi jangan itu kok. Ya gitu aja sudah. Itu hapus. Ya Allah, enggak salah. Sirisani. Nih spidolnya. Ya, siapa lagi? Siapa ya? Subjektifnya mana? Ayo. Jangan pergi perbaiki tambah tipnya. Subjektif. Doi. Subjektifnya ada ya? Ya, siapa lagi? Masih ada? Baru 5 pertanyaan, 6 pertanyaan. Di situ ada berapa pertanyaan? 4 lagi. 4 lagi. Ayo, kelompok mana lagi? Sekali-sekali ke sana. Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Mana tahu enggak bagus. Ya. Daerah, ya betul. Siapa lagi? Ini 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi. 3 soal lagi. Ada 2 di antaranya. 3 soal lagi. Pajak pusat, coba cari pusat. Sudah tadi. 55 menit lagi, detik lagi. Ayo, kamu masih sekali. Belum. Biar banyak, biar kelompokmu yang dapat bintang. Ayo, 40 menit lagi, 40 detik lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 3 soal lagi. 29. Dia nanti ketutup kalau sudah 0. Wira, lihat apa Wira? Lihat soal. Ya, apa tuh? Jasa boleh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pas ya. Kelompok mana yang paling banyak tadi jawabnya? Kelompok 1 berapa pertanyaan? 1, kelompok 2? 1, kelompok 3? 2 pertanyaan. Kelompok 4? 2, berarti kelompok 3, kelompok 4, 2 pertanyaan. Kelompok 5? 1, kelompok 6? 1, berarti kelompok 3 dan kelompok 4 yang paling banyak. Semuanya hebat. Semuanya hebat ya, bisa maju ke depan. Ya, diskusi, kuis sudah selesai. Kegiatan terakhir kita, Ibu mintalah satu-satu orang perwakilan kelompok untuk refleksi. Yang belum ngomong ya. Nah, yang belum. Refleksi, yang belum ngomong silakan dulu. Oke, selamat siang semua. Saya Lulu, jadi saya ingin memberikan pendapat atau refleksi saya pada pelajaran ekonomi siang hari ini. Jadi menurut saya dari segi banyaknya cara pembelajaran, menurut saya sangat efektif untuk generasi Gen Z sekarang ya, karena banyak sekali seperti flipbook, ada video, ada infografis, poster. Jadi menurut saya itu semuanya menarik, belum lagi materi-materinya juga macam-macam. Jadi karena tadi pembelajarannya banyak caranya, jadi siswa-siswa tuh bisa mungkin menarik materinya kayak mudah gitulah kan, gara-gara banyak juga ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab semua kan. Nah, itu menurut saya tentang pelajaran hari ini. Ya. Terima kasih. Kelompok siapa lagi? Kelompok siapa? Ayo kelompok ini yang belum. Oh, sudah semua. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menarik, bagus, seru juga karena kita ada gamenya juga di akhir. Habis itu pelajarannya mudah dimengerti karena kan kita berkelompok, jadi kita tahu kita punya bagiannya sendiri-sendiri, materinya sendiri-sendiri, jadi kita belajar paham lah. Gitu. Ya, tepuk tangan, mana tepuk tangan untuk Iris? Ya, menurut saya materi konsep perpajakan ini cukup seru untuk dipahami karena banyak variasi dalam metode pembelajaran seperti video, flipbook, sama komik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Nih. Ya, jadi buat pembelajaran hari ini cukup seru, cukup efektif karena belajarnya dalam berkelompok. Jadi jika ada yang tidak ditahu bisa ditanyakan ke teman kelompoknya atau kelompok yang lain. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, jadi refleksi saya untuk hari ini sangat menyenangkan. Semoga yang saya dapatkan hari ini bisa berguna di lain waktu. Sebagai penutup, terima kasih Bu. Saya sudah mengajari kami tentang materi perpajakan. Kami senang belajar ekonomi. Aku senang belajar ekonomi karena menyenangkan. Ya, terima kasih pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah semuanya ikut berpartisipasi aktif. Untuk materi minggu depan kita masuk ke PPH, pajak penghasilan. Terima kasih. Silakan kita tutup dengan doa. Oh ya.
siang.